Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alfain Hudiana, Evi Purwasi, Silvi Yasmin, Farah Fauzia, Mafatihatul, dan Fauziah Nur Syabani ingin mempresentasikan persamaan diferensial homogen dan tak homogen. Nah, di sini kita bagi dua sub materi, yaitu persamaan diferensial homogen dan persamaan diferensial tak homogen. Yang pertama yaitu persamaan diferensial homogen. Nah, persamaan diferensial homogen itu dikatakan homogeni jika mx, y dan nx, y itu memiliki derajat yang sama. Nah, untuk mengetahui mx, y dan nx, y memiliki derajat yang sama, yaitu dengan cara mensubstitusikan f ax, ay sama dengan a pangkat n fx, y. Nah, materi ini sebenarnya sudah dijelaskan di pertemuan kemarin, tapi di sini diulang kembali. Kalau di pertemuan kemarin itu fkx, ky, tapi kalau di sini fax, ay sebenarnya sama saja. Jadi caranya tadi menentukan derajat yang sama, yaitu kita cari dulu mx, y-nya itu memiliki derajat berapa, dan nx, y-nya juga memiliki derajat berapa. Nah, jika nanti derajatnya sama, maka dia itu homogen, kayak gitu. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan diferensial homogen. Yang pertama, gunakan transformasi y sama dengan ux, jika diturunkan itu menjadi dy sama dengan x du plus u dx. Di sini saya sudah membuat coret-coretan di mana proses y sama dengan ux itu kalau diturunkan bisa menjadi dy sama dengan x du plus u dx. Nah, saya lanjutkan. Di situ kan y sama dengan ux. Nah, kita misalkan u itu menjadi u sendiri dan x itu menjadi v. Nah, kita menggunakan sifat turunan, yaitu turunan dari fx sama dengan u kali x, yaitu u aksen v ditambah u v aksen. Karena tadi sudah dimisalkan, jadi kita turunkan masing-masing dulu. U itu menjadi sama dengan U, maka turunan dari U aksen itu DU. Dan V itu sama dengan X, maka turunan dari V aksennya itu DX. Lalu kita masukkan ke rumus tadi, yaitu U aksen V ditambah dengan U V aksen. Sehingga U aksennya itu DU dikali dengan V, V-nya itu X, jadi DU dikali V ditambah dengan U sendiri itu U dan V aksennya itu DX. Jadi U dikali DX. Maka terbukti turunan dari Y sama dengan UX yaitu DY sama dengan X DU ditambah U DX. Nah, tadi kan sudah dibuktikan Y sama dengan UX jika diturunkan itu menjadi DY sama dengan X DU plus U DX. Nah, kalau X sama dengan UY, jika diturunkan itu menjadi DX sama dengan Y DU plus U DY. Nanti bisa dibuktikan sendiri. Nah, di situ kan ada Y sama dengan UX sama X sama dengan UY. Itu dipakai salah satunya jika menggunakan Y sama dengan, maka memakainya yaitu Y sama dengan UX. Tetapi jika memakai X sama dengan, maka yang digunakan yaitu X sama dengan UY. Nah, langkah selanjutnya yaitu persamaan diferensial homogen tereduksi ke persamaan diferensial terpisah. Nah, persamaan umum, persamaan diferensial terpisah yaitu fx sama fx dx ditambah gy dy sama dengan 0. Kayak gitu. Lalu tahap selanjutnya, gunakan aturan persamaan diferensial terpisah untuk mendapatkan solusi umum persamaan diferensial terpisah. Maksudnya yaitu, tadi kan kita sudah substitusikan. Nah, tadi juga terdapat persamaan umum dari diferensial terpisah. Nah, jadi setelah dikalikan, itu nanti dipisah. Mana yang memiliki variabel dx dan mana yang memiliki variabel dy. Kayak gitu, dikelompokkan masing-masing. Nanti lebih jelasnya jika masuk ke contoh soal. Nah, tahap terakhir, gantilah U sama dengan Y per X jika menggunakan transformasi Y sama dengan UX dan U sama dengan X per Y jika menggunakan transformasi X sama dengan UY untuk mendapatkan kembali variabel semula. Nah, di sini
fungsi dari mengganti U sama dengan itu karena jika kita mensubstitusikan yang transformasi tadi, baik yang Y sama dengan UX maupun X sama dengan UY, itu nanti akan menimbulkan adanya tambahan variabel U di dalam persamaan. Nah, untuk menghilangkan variabel U di persamaan tersebut, kita bisa menggantinya dengan U sama dengan Y per X atau U sama dengan X per Y. Itu sesuai dengan yang kita transformasikan di awal tadi. Ini ada contoh soal 1. Hitunglah persamaan diferensial berikut. 1 plus 2E pangkat X per Y dx plus 2E pangkat X per Y 1 min X per Y dy sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya itu yang pertama, misalkan X per Y sama dengan U ditransformasikan menjadi X sama dengan UY, dx sama dengan U dy plus Y du. Bila dimasukkan dalam persamaan, didapat 1 plus 2E pangkat U dy plus Y du plus 2E pangkat U 1 min U dy sama dengan 0. Lalu diuraikan menjadi U dy plus Y du plus 2UE pangkat U dy plus 2Y plus 2YE pangkat U du plus 2E pangkat U dy min 2UE pangkat U du sama dengan 0. Menjadi U dy plus 2UE pangkat Y dy plus 2E pangkat U dy min 2UE pangkat U dy plus Y du plus 2YE U pangkat U du sama dengan 0. Dicoret-coret yang DUE pangkat U dy menjadi next U dy plus 2E pangkat U dy plus Y du plus 2YE pangkat U du sama dengan 0. Lalu dikelompokkan menjadi U plus 2E pangkat U dy plus Y 1 plus 2E pangkat U du sama dengan 0. Lalu itu semua dibagi dengan Y menjadi U plus 2E pangkat U dy per Y plus 1 plus 2E pangkat U du sama dengan 0. Itu dibagi lagi dengan U plus 2E pangkat U menjadi dy per Y plus 1 plus 2E pangkat U du per U plus 2E pangkat U sama dengan 0. Itu diintegralkan. Nah, setelah diintegralkan menjadi ln Y plus ln U plus X 2E pangkat U sama dengan ln C. Nah, kemudian gantilah U sama dengan X per Y. Kenapa U sama dengan X per Y? Karena tadi transformasinya kan X sama dengan U. Nah, menjadi ln Y plus ln X per Y plus 2E pangkat X per Y sama dengan ln C. Itu dibagi dibagi Y semua menjadi ln Y X per Y plus 2E pangkat X per Y sama dengan ln C. Nah, hasil akhirnya itu menjadi X plus 2E pangkat X per Y. Kemudian ada contoh 2. Buktikan bahwa persamaan tersebut adalah persamaan homogen. Soalnya itu 2x kuadrat Y plus Y pangkat 3 dx plus xy kuadrat min 2x pangkat 3 dy sama dengan 0. Penyelesaiannya. Tadi kan syarat homogen mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0 itu berderajat sama. Nah, yang pertama itu fungsi mx, y dx sama dengan 2x kuadrat y plus y pangkat 3 menjadi 2a kuadrat x kuadrat ay plus a kuadrat y a pangkat 3 y pangkat 3. Lalu a pangkat 3-nya dikeluarkan menjadi 2x kuadrat a pangkat 3 2x kuadrat y plus y pangkat 3. Max, ay-nya menjadi a pangkat 3 mx, y. Lalu
si nx, y dy. Sama dengan xy kuadrat min 2y pangkat 3 menjadi ax a kuadrat y kuadrat min 2a pangkat 3 x pangkat 3 menjadi a pangkat 3 xy kuadrat min 2x pangkat 3. Nax, ay-nya sama dengan a pangkat 3 nx, y. Didapatkan a pangkat 3, maka terbukti persamaan diferensial di atas merupakan persamaan diferensial homogen berderajat 3 karena tadi derajat A-nya itu sama-sama 3.